Sahabat edukasi, berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika untuk kelas 12, materi pokok listrik statis. Sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan dapat menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama percakapan dan pembelajaran bersama Kak Setiawan Sutanto dan teman-teman kalian dari SMA Saverius Bandar Lampung. Sahabat edukasi, salam jumpa bersama Kak Wawan dalam mata pelajaran tentang listrik statis bagian pertama. Sahabat edukasi, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis dalam materi ini akan dibahas secara lengkap. Uraiannya meliputi pengertian, contoh, manfaat atau penerapan, dan bahaya dari listrik statis. Nah, mungkin banyak yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan listrik statis? Seperti apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai pengetahuan awal, sebenarnya listrik statis itu adalah satu di antara dua jenis listrik yang umum dikenal dalam kehidupan. Gejalanya banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berasal dari fenomena alami maupun fenomena buatan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita dengarkan percakapan ini. Selamat mendengarkan. Hai kawan-kawan, kalian sedang sibuk apa nih? Oh ini Loli, kami sedang membuat ringkasan tentang prinsip kerja peralatan listrik searah nih. Iya nih Li, apa kamu mau bantuin kami? Oke deh Meta, Dimas, Lili siap kok. Bagaimana nih, apa yang bisa Lili bantu? Ini Loli, kamu tahu nggak sih bagaimana sejarahnya listrik statis? Wah, panjang nih. Tapi untuk kalian, Lili beritahu deh. Listrik statis atau yang dalam bahasa Inggris disebut elektrostatis adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda. Jika dilihat dari asal katanya, kata listrik diikuti dengan kata statis yang berarti diam. Hal ini mengisyaratkan bahwa listrik statis berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hanya menyala sekejap di satu tempat. Jadi, listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Oh gitu ya Li, terus penemunya siapa tuh? Nah, dalam sejarah kelistrikan, listrik inilah yang pertama kali ditemukan oleh para ahli terdahulu. Listrik yang kita nikmati sekarang ini merupakan hasil pengembangan dari listrik statis ini. Listrik statis pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Yunani kuno Thales of Miletus pada tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi. Kala itu, beliau mengambil batu berwarna kuning yang biasa kita sebut dengan batu ambar. Thales kemudian menggosok-gosokkan batu tersebut dengan kain wol. Tanpa diduga, bulu ayam yang berada di sekitarnya tertarik dan menempel. Wah, ada-ada aja yang percobaannya pakai bulu ayam segala. Terus lanjutannya bagaimana Li? Dalam penggosokan tersebut, ternyata Thales sudah memberikan muatan listrik ke batu ambar melalui kain wol.
Muatan inilah yang menyebabkan bulu ayam yang berada di sekitar batu ambar tertarik dan menempel pada batu ambar tersebut. Inilah kemudian menjadi sejarah awalnya ditemukan listrik statis. Wah, keren ya, Li. Kalau contoh peristiwa listrik statis bagaimana tuh? Saya tahu Meta. Peristiwa listrik statis dapat terjadi baik pada isolator maupun konduktor. Peristiwa listrik statis terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan atau gosokan. Yap, benar tuh. Kalau diistilahkan dengan charging by friction atau menjadi bermuatan karena gesekan. Gesekan atau gosokan antara dua materi ini akan membuat elektron dari atom materi yang satu berpindah ke atom materi yang lain, sehingga kedua materi menjadi bermuatan. Materi yang melepaskan elektronnya menjadi bermuatan positif, sedangkan sebaliknya akan bermuatan negatif. Oh, begitu toh. Jadi gini ya, perpindahan elektron pada peristiwa listrik statis terjadi karena proses gesekan atau gosokan. Yap, benar itu Meta. Setelah materi menjadi bermuatan listrik, maka terjadilah peristiwa listrik statis. Seperti penggaris plastik bermuatan menarik serpihan kertas. Penggaris plastik yang awalnya tidak bermuatan atau netral digosok-gosok dengan kain wol. Elektron-elektron yang ada pada kain wol akan berpindah ke penggaris plastik tersebut. Akibatnya, penggaris plastik disebut sebagai benda yang bermuatan listrik negatif. Ketika penggaris tersebut didekatkan ke sobekan kertas akan tertarik oleh penggaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa benda yang bermuatan listrik negatif dapat menarik benda-benda ringan di sekitarnya yang bermuatan listrik positif. Oh, begitu. Kalau contoh lainnya apa tuh? Karena contoh yang tadi Dimas katakan sudah pernah saya dengar di SMP. Wah, Meta ini. Selain penggaris plastik, contoh peristiwa listrik statis yang lain yaitu rambut panjang akan berdiri saat menyentuh kubah generator Van de Graaff, terjadinya petir dengan kilat cahaya disertai suara guru, dan sebagainya. Pada hakikatnya, fenomena listrik statis ini terjadi sebagai upaya pelepasan muatan atau discharge dari materinya yang bermuatan listrik untuk kembali menjadi netral. Nah, sekarang ayo kita cari apa aja sih penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari penjelasan kalian tadi sih, Meta coba jawab ya. Bagaimana dengan alat penggumpal asap untuk mengurangi polusi? Wah, benar tuh Meta. Kalau prinsip kerjanya bagaimana tuh? Coba ya Meta cari dulu. Nah, ini dia ketemu. Alat sederhana ini bekerja berdasarkan prinsip gaya Coulomb dan induksi muatan. Caranya adalah dengan memasang dua logam yang mempunyai muatan besar tetapi berlawanan tanda pada cerobong asap pabrik. Partikel asap yang mengalir melewati cerobong akan terinduksi sehingga memiliki muatan induksi. Muatan yang dihasilkan ada yang positif dan ada yang negatif. Partikel asap tersebut akan tarik-menarik sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat. Bertambahnya berat partikel mengakibatkan partikel tidak ikut mengalir ke atas bersama asap. Partikel itu akan jatuh di dasar cerobong. Sip, ternyata hebat juga ya pemanfaatannya. Jadi udara di sekitar kita bebas polusi nih. Kalau contoh lainnya ada tidak? Sepertinya saya tahu, Li. Karena saya pernah lihat sendiri. Seperti pengecatan mobil tuh. Maksudnya bagaimana tuh, Dimas? Pada saat cat disemprot, butiran halus cat akan memiliki muatan karena bergesekan dengan udara. Permukaan mobil yang akan dicat akan diberi muatan yang berlawanan dengan muatan butir-butir cat agar butiran cat dapat tertarik ke permukaan mobil tersebut. Cara ini sangat efektif diterapkan pada permukaan yang tidak rata. Hal ini terjadi karena butir cat menempel dengan mengikuti medan listrik yang ada. Akibatnya, butir-butir cat akan menutupi semua permukaan mobil yang mungkin tersembunyi dari semprotan cat. Dengan demikian, cara ini dapat menghasilkan hasil pengecatan yang rata dan menjangkau semua tempat yang tersembunyi. Wah, keren ya. Pantas aja mobil sekarang catnya lebih tahan lama ya. Oh iya, sepertinya prinsip pengecatan mobil sama dengan mesin fotokopi ya. Maksud kamu bagaimana, Meta? Coba jelaskan dong. Iya, pamanku ada usaha fotokopian, Li. Gini loh, mesin fotokopi memiliki bagian utama berupa pelat fotokonduktif. Pelat ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruangan yang gelap. Pelat konduktif ini baru akan mengantarkan listrik jika dikenai cahaya. Mula-mula,
Pelat fotokonduktif diinduksi dengan menggerakkan kawat bermuatan listrik negatif di sepanjang permukaannya. Dengan begitu, di permukaan pelat foto itu akan terbentuk muatan induksi yang bermuatan positif. Ketika kertas yang akan difotokopi disinari, pantulan cahaya mengenai pelat fotokonduktif yang telah mengandung muatan induksi. Akibatnya, terbentuk muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan dikopi. Kemudian, tinta yang bermuatan negatif disemprotkan pada pelat. Selanjutnya, tinta itu dipindahkan ke kertas lain untuk membuat fotokopinya. Kertas ini dipanaskan agar tinta menempel kuat. Demikianlah sahabat edukasi. Dari percakapan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa prinsip kerja listrik statis sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti alat pengumpal asap untuk mengurangi polusi, pengecatan mobil, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, sahabat edukasi, di sesi selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana memahami tentang arus listrik dan pengukurannya, serta hukum Ohm dan dalam rangkaian tertutup. Sahabat edukasi, dalam kelistrikan, rangkaian seri merupakan satu di antara dari dua jenis rangkaian yang umum dikenal sekarang ini. Rangkaian seri berfungsi untuk memperbesar hambatan dan fungsinya sebagai pembagi tegangan. Rangkaian ini dibedakan dengan rangkaian listrik lainnya berdasarkan pada cara suatu komponen listrik tersusun. Rangkaian seri memiliki pola susunan tersendiri dan menjadi ciri khas dari rangkaian tersebut. Nah, melalui percakapan ini, mari kita simak lebih lanjut bagaimana sih tentang rangkaian listrik itu. Wah, mati lampu nih. Apanya yang mati lampu sih, Li? Nih, lampu di kelas kita aja masih hidup. Ini loh rangkaian listrik yang saya buat. Memangnya, kamu buat rangkaian listrik jenis apa? Nah, itu dia. Apaan ya ini, Meta? Kamu ini ada-ada aja. Coba saya lihat. Ini sih jenis rangkaian seri. Pantas aja ada lampu yang mati. Memang apa bedanya sih, Meta? Saya kira kalau kabelnya sudah nyambung, pasti semuanya hidup. Nih ya, Li, saya jelaskan. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal. Rangkaian tunggal? Maksudnya bagaimana tuh? Iya, Li. Rangkaian tunggal itu dengan membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan. Kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Terus, bagaimana dengan hambatannya? Oh, hambatannya. Hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya. Sedangkan lampu yang dirangkai secara seri nyalanya menjadi semakin redup. Jadi, apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Oh, begitu. Pantas saja tadi lampunya mati. Iya, rangkaian seri ini ada ciri-cirinya loh, Li. Iya tah? Apa itu, Meta? Jadi, ciri-ciri rangkaian seri adalah semua komponen listrik yang akan dipasang disusun secara berderet atau berurutan. Kabel penghubung semua komponen tersebut tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus. Akibatnya, arus listrik atau I yang mengalir di berbagai titik
dalam rangkaian sama besarnya, sedangkan beda potensialnya berbeda. Artinya, semua komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama pula. Kalau ciri-ciri hambatan di rangkaian seri gimana? Oh, rangkaian seri ini memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Hambatan total atau R total ini disebut hambatan pengganti. Terus, beda potensialnya gimana? Beda potensial atau tegangan total atau V total dari rangkaian seri adalah hasil jumlah antara beda potensial pada tiap resistor. Semua pernyataan ini dapat dirumuskan menjadi I sama dengan I1 sama dengan I2. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Dan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. Wah, kalau begitu, berarti rangkaian seri memiliki banyak keuntungan dong. Pastinya, keuntungan menggunakan rangkaian seri adalah dapat mengurangi biaya pemakaian kabel listrik. Tetapi kelemahannya, energi yang diserap masing-masing alat listrik menjadi semakin kecil. Contoh, lampu menjadi redup jika dirangkai seri. Jika salah satu dari komponen listrik putus atau rusak, maka semua komponen tidak dapat bekerja. Selain itu, hambatan listrik jika komponen dirangkai seri akan semakin besar. Wah, keren ya kamu, Meta. Haha, iya. Nah, kalau itu si Dimas lagi buat apa tuh? Iya ya, yuk kita lihat. Ini loh, Matt, Li, saya sedang mencoba membuat rangkaian paralel. Wah, tadi sudah dijelaskan rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, bagaimana tuh prinsipnya? Oh, ini loh. Pada rangkaian paralel, terdapat ciri khusus dan menjadi faktor pembeda dari rangkaian listrik yang lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk, susunan rangkaian, dan fungsi atau kegunaannya. Memang, apa sih keunggulannya? Rangkaian ini juga memiliki beberapa keunggulan. Contohnya, pada pengaplikasiannya pada pemasangan instalasi listrik rumah tangga, perkantoran, dan lain-lain. Coba dong jelasin lebih detail supaya Lili lebih paham. Oke deh, Dimas jelasin. Rangkaian paralel diartikan sebagai rangkaian listrik yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, pada rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber listrik. Oleh karena itu, rangkaian ini juga disebut sebagai rangkaian bercabang. Oh, kalau seri disebut rangkaian tunggal, kalau paralel disebut rangkaian bercabang ya? Yap, benar itu Lili. Dalam rangkaian paralel, semua percabangannya... Yap, betul itu Lili. Dalam rangkaian paralel, semua percabangan yang ada dapat dilalui oleh arus listrik. Di setiap cabang, terdapat komponen listrik yang terpasang, sehingga masing-masing komponen memiliki cabang dan arus tersendiri. Arus tersebut mengaliri semua komponen listrik yang terpasang secara bersamaan. Rangkaian paralel ini diperlukan jika kita akan melakukan pengaturan arus listrik dengan membagi arus listrik dengan cara menambah bebannya yang lewat di tiap percabangan. Wah, kalau begitu nggak akan mati lampu dong. Ah, Lili ini mati lampu melulu. Nah, supaya lebih jelas, ayo Dimas, beritahu apa sih ciri-ciri rangkaian paralel? Oke deh Meta, jadi ciri-ciri dari rangkaian paralel adalah semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Pada rangkaian paralel yang mengalir pada setiap cabang yang berbeda besarnya. Setiap komponen terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan. Artinya, semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Nah, sedangkan hambatan totalnya menjadi lebih kecil dari hambatan tiap komponen listriknya. Semuanya dapat ditulis dalam bentuk rumus matematis sebagai berikut. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, kalau tadi Meta katakan rangkaian seri ada kelebihan dan kekurangannya, sekarang kalau rangkaian paralel bagaimana Dimas? Jadi, kelebihan dari rangkaian paralel adalah apabila saklar dimatikan, maka tidak semua komponen akan mati, kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar yang dimatikan. Misalnya lampu. Selain itu juga,
Jika ada salah satu cabang atau komponen listrik yang putus atau rusak, maka komponen yang lain akan tetap berfungsi. Sebab masih ada cabang lain yang dapat dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak itu masih mempunyai hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Sedangkan kelemahan dari rangkaian paralel adalah dibutuhkan lebih banyak kabel atau penghantar listrik untuk menyusun seluruh rangkaian. Demikianlah sahabat edukasi, kita tadi sudah mendengar bagaimana perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa latihan soal dalam sesi berikutnya. Sahabat edukasi, untuk bagian kali ini kita akan mendengarkan soal-soal tentang listrik statis. Marilah kita simak. Soal nomor 1. Sebuah partikel yang bermuatan negatif sebesar 5 kolom diletakkan di antara dua buah keping yang memiliki muatan berlawanan. Jika muatan tersebut mengalami gaya sebesar 0,4 N ke arah keping B, tentukan besar kuat medan listrik dan jenis muatan pada keping A. Bagaimana teman-teman cara menjawab soal ini? Mari kita jawab soal ini bersama-sama. Dalam soal ini, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan Q dikali E, di mana F adalah gaya dan Q adalah muatan, sedangkan E adalah kuat medan listrik. Sehingga E sama dengan F dibagi Q, sama dengan 0,4 dibagi 5. Sehingga hasilnya adalah 0,08 Newton per kolom. Bagaimana dengan jawaban teman-teman? Apakah sudah sama dengan jawaban yang saya bahas? Untuk muatan negatif, arah E berlawanan dengan F, sehingga E berarah ke kiri, dan dengan demikian keping B positif, keping A negatif. Untuk soal nomor 2, dua partikel bermuatan 3 nanokolom dan 12 nanokolom. Supaya gaya tolak kedua partikel besarnya 0,081 Newton, maka partikel tersebut harus terpisah sejauh. Baiklah teman-teman, mari kita bahas soal nomor 2 tersebut. Dalam soal tersebut, kita bisa menggunakan hukum kolom sehingga didapat persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta, Q adalah muatan, sedangkan R adalah jarak dari kedua muatan. Maka kita dapat memasukkan nilai-nilai yang diketahui, di mana K merupakan konstanta di ruang hampa udara. Kita masukkan K-nya. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nilai muatan Q1 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 9 kolom, dan Q2 sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Untuk mencari R, kita dapat menggunakan nilai K dikali Q1 dikali Q2, kemudian dibagi F, sehingga diperoleh F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. 0,081 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 dikali 10 pangkat min 9 dikali 12 kali 10 pangkat min 9 dibagi R kuadrat. Sehingga R kuadratnya adalah 3,24 kali 10 pangkat min 7
dibagi 8,1 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga diperoleh hasil 4 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga R-nya adalah akar dari 4 dikali 10 pangkat min 6. Dan R-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 meter, yaitu 2 mm. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban yang saya bahas? Soal nomor 3. Dua muatan titik yang sejenis dan sama besar, Ki A sama dengan Ki B sama dengan 10 pangkat min 8 kolom, berada pada jarak 10 cm satu dari yang lain. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm per kolom kuadrat, maka gaya tolak yang dialami kedua muatan itu adalah. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan K dikali Ki A dikali Ki B per R kuadrat. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 8 per 10 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sehingga diperoleh hasil 9 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi 1 dikali 10 pangkat minus 2. Dan hasilnya yaitu 9 dikali 10 pangkat minus 5 Newton. Untuk soal yang keempat, 3 muatan yang sama terletak pada sudut-sudut sebuah segitiga sama sisi. Apabila gaya antara dua muatan itu F, besarnya gaya pada setiap muatan adalah. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan persamaan berikut, yaitu R sama dengan akar dari F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2F dikali F dikali cos theta, di mana R adalah resultan gaya, F adalah gaya, dan theta adalah besarnya sudut tersebut. Sama dengan akar 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat dikali setengah, sama dengan akar dari 3F kuadrat, sehingga memperoleh hasil akar 3 dari F. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sudah sama dengan jawaban yang kita bahas bersama? Demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita tentang listrik statis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini dengan mata pelajaran fisika. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermanfaat dan juga dapat membantu pembelajaran kalian di sekolah. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.